Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ya bunyi. Tes volumenya kurang besar. Nah, kita sudah mempelajari kitab ini beberapa judul yang lebih dari 35 pembahasan. Yang terakhir kita bahas mengenai maja'a firriyah. Yang terakhir dibahas mengenai bab riya. Oh, kalau begitu orang beribadah kepada Allah itu nawaitunya semata-mata karena Allah. Ya. Makanya kemarin diterangkan ada hadis dari Nabi, innallaha yaqulu yaumal qiyamati idza jazana sabi a'malihim. Besok pada hari kiamat itu ketika Allah memberi balasan kepada manusia tentang pahala-pahalanya, ada kelompok orang yang kemudian didhawuhi sama Allah, idhabu ilal ladzina turabuna fid dunya, ya hal tajiduna indahum jaza. Kamu pergi dari sini minta kepada orang yang dulu niat ibadahmu itu bukan karena aku tapi karena orang itu tadi, disuruh minta pahala kepada yang diniatkan itu. Berarti kita semuanya ini beribadah kepada Allah dalam situasi apapun memang satu tujuannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Penjelasan di beberapa kitab tauhid itu memberikan pedoman saja, seperti yang kita pernah bahas di bab 31. Itu masalah mahabbah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Bab 32 misalkan khauf, punya rasa takut sama Allah. Bab 33 fit tawakkuli, yaitu tawakal kepada Allah. Jadi fokus ke sana semuanya. 34 itu membahas al-amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillah, yaitu orang tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah dan tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Yang ke-35 as-sabru 'alal adza, sabar atas as-sabru 'ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. Dan yang ke-36 yang kemarin. Nah, sekarang ini agak beda. Dalam kitab ini dibahas mengenai iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi orang ibadah tapi apa? Ya memang niatnya Allah kepada Allah. Syarat rukunnya terpenuhi. Tapi di balik niat yang luhur tadi terselip ada keinginan dunia. Nah, itu dibahas dalam kitab tauhid itu. Dalam bahasa kita judulnya itu disebutkan termasuk syirik, motivasi seseorang di dalam amalnya kepentingan apa? Dunia.
Kalau begitu kepentingan kita di dalam ibadah itu untuk kepentingan apa? Dunia apa akhirat? Ya siapanya akhirat. Karena di dunia itu antara orang yang berpuasa dengan tidak puasa itu secara biofisik itu nggak bisa dibedakan, sama. Ini kalau kita jalan-jalan itu kan ini orang yang kemarin puasa 1 bulan penuh, ini yang tidak bisa membedakan. Ini yang ahli sholat, ini yang tidak, ini ahli taklim pengajian, tidak bisa membedakan. Dibedakannya besok di hari akhirat. Itu pun masih diteliti mana siapa-siapa yang memang ibadahnya itu mukhlisin alahuddin, yaitu karena Allah semata-mata. Nah ini dibahas. Saya bacanya pelan-pelan, keterangannya dalam kitab itu. Hadzal bab la yuridu ayyamdaha bi ibadatihi. Dalam bab ini yang 37, la yuridu ayyamdaha bi ibadatihi. Tapi di situ tidak ada itu, Pak. Ini saya ngambil di syarahnya, di uraiannya. Dalam bab ini orang itu beribadah tidak ingin dipuji orang, beda dengan sebelumnya. Riyah yang kemarin itu ya, bulan April setelah Ramadan. Walakinnahu yuridu syai'an minad dunya. Tapi orang itu dengan ibadahnya menginginkan sesuatu aspeknya dunia. Jadi ibadah karena Allah tapi niatnya untuk memperoleh dunia. Ya, tidak niat untuk dipuji orang. Kalau niat dipuji orang kan bab yang kemarin riyah. Tapi la yuridu ayyamdaha bi ibadatihi. Sama sekali nggak ada yang dipuji. Tapi yuridu syai'an minad dunya. Dia ingin ibadahnya tadi untuk memperoleh dunia. Seperti apa? Kalmali. Seperti ibadahnya orang itu ingin dapat harta benda. Wal martabati kedudukan, wasihha sehat, fi nafsihi wa ahlihi, baik untuk dirinya maupun keluarganya, wa waladihi dan anaknya, wa ma asbahu dzalika dan sebangsanya. Wa huwa yuridu bi amalihi naf'an minad dunya ghafilan an thawabil akhirah. Orang demikian itu betul-betul serius ibadahnya, ingin memperoleh kemanfaatan dunia. Ghafilan an thawabil akhirah, dia lupa tentang besok balasannya di akhirat. Nah, nanti diberi contoh-contoh. Kemudian keterangan berikutnya, fala mani'a ayat wal insanu fi sholatihi. Tidak dilarang kalau orang itu sholat kemudian berdoa kepada Allah, wa yatluba ayyarzuqahul mal. Di dalam sholatnya itu dia berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan harta benda. Jadi berarti bukan sholatnya supaya dunianya itu baik, tapi berdoanya itulah. Saya tanya jenengan, apa ada sih di dalam sholat itu doa supaya Allah itu memberikan rezeki kepada kita semuanya? Jawabannya, bahasanya gimana lafalnya? Warzuqni. Jadi itu kan di masyru' yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi dengan itu. Tapi sampai pada penjelasan ini maksudnya jangan sholatnya untuk mencari dunia. Kalau pakai bahasa yang vulgar, kenapa Bu, Pak, Mas kok ngedu sholat duha? Saya buka toko Pak, nyolati toko supaya apa? Laris. Itu di tauhid tidak boleh. Ya, mohon maaf, ini bukan ibu-ibu saja, ibu-ibu juga ya, bapak-bapak, tapi bukan di sini, di orangnya nggak kelihatan. Ya. Kenapa kok rajin puasa Senin Kemis? Tak rasa-rasanya kelambi kuwi lho sesek kabeh. Mohon maaf, yang bahasa-bahasa begitu mirip kayak gitu ada enggak kira-kira? Tapi kan tidak termasuk kita kan?
Iya, ini sudah sering dibahas itu. Berarti orang tadi puasa Senin Kamis tadi mengabaikan hadisnya Nabi, gitu maksudnya. Tapi motivasi utama ingin menurunkan apa? Berat badan. Orang sholat duha itu mengabaikan sunnahnya Nabi, tapi motivasi yang utama adalah dia buka apa tadi? Toko. Itu saja kalau dibalik logikanya sudah terjawab. Apa ada orang nggak pernah sholat duha, bahkan nggak sholat sama sekali terus tokonya laris? Nah, banyak. Ini diuraikan di tauhid itu, ya. Ini adik-adik yang mungkin belum punya pasangan hidup yang soleh dan solihah itu. Sholat itu bukan untuk itu. Istikharah itu doanya itu, bukan sholatnya itu. Tapi wabil khusus dan sholat dengan cara begitu itu masyru' disyariatkan. Saya ulangi, fala mani'a yad'ual insanu fi sholatihi, maka tidak dilarang orang itu berdoa di dalam sholatnya, wa yatluba ayyarzuqahul mala, lalu dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki dari seperti yang saya sebutkan tadi, warzuqni. Walakin, nah ini yang penting, la yusalli min ajli hadha syai', janganlah sholat itu untuk motivasi memperoleh dunia. Saya tanya Pak, orang itu diperiksa Pak dokter, kadar kolesterolnya dianggap tinggi, itu di atas berapa? Nah, terutama yang sepuh-sepuh, yang muda-muda rasanya belum ya, 200. Ada enggak nasihat sayup-sayup kita dengarkan, gen sholat malam aja nanti bisa menurunkan kadar kolesterol? Ada Pak kira-kira? Ya, saya tidak menafikan penelitiannya Profesor Dr. Muhammad, ada yang masih ingat? Profesor Dr. Muhammad Soleh, tahun 89 berapa begitu ya, bukan 80 ya, 2000 berapa begitu. Itu menulis buku hasil penelitiannya. Ada 100 orang atau 100 mahasiswa, ya, dites semuanya kadar kolesterolnya ini dan diabetesnya. Kemudian 1 bulan penuh disuruh sholat malam, lalu dites lagi. Ternyata semuanya mengalami apa? Penurunan normal. Saya tanya, ini kemungkinan begitu bisa terjadi nggak Pak? Faktor apa yang dominan? Menurut qadariyah, menurut rasionalitas, menurut ilmu. Ya karena sholat malam itu ada gerakan berlama-lama tadi. Ya, orang rukuk, sujud, berdiri lagi, rukuk lagi. Ini kan gerakan gitu ya. Dengan gerakan itu mungkin ada sekian persen pembakaran nggak Pak, lemak-lemak yang ada di dalam darah itu. Lalu berikutnya menjadi apa? Normal. Tapi kalau sholat diniatkan itu, ini di tauhid tidak rekomendasi, tidak boleh. Tapi kalau terjadi begitu betul, ternyata kadar kolesterolnya turun, nah itulah bonus yang dari Allah. Tetapi hakikatnya sholat bukan untuk itu. Kalau mau Nabi tidak mengurusi kadar kolesterol itu. Ya, kalau mau kadar kolesterolnya turun ya minum simvastatin. Kalau dianggap kurang gitu ya atorvastatin ya, 300 mg itu. Ya. Kalau itu dianggap juga kurang jitu, kurang mandi ya Lipitor, obat paten, ya. Boleh nggak? Ya boleh, itu namanya qadari tadi. Walakin la yusalli min ajli hadha syai', tapi janganlah sholat itu diniatkan untuk mencari tadi dunia. Ya, hadhihi hiya martabatun dani'atun, itu martabatnya rendah. Orang niat ibadah tapi diniatkan untuk mencari apa? Dunia. Tadi sebutkan ghafilan an thawabil akhirah, lupa tentang balasan besok di akhirat. Nah, kitab ini juga menulis wa talabul khairi fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Kalau orang mencari kebaikan di dunia, kebaikan itu bisa
kebaikan harta benda, kebaikan kedudukan, kebaikan kesehatan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Gimana caranya? Talabul khair, memperoleh kebaikan di dunia bi asbabid dunyawiyah, yaitu dengan sebab-sebab menurut hukum dunia. Jadi kalau ingin tokonya laris, gimana itu Pak? Tempat parkirnya ada, barangnya yang dijual itu bisa bersaing dengan barang-barang yang lain, pelayanannya bagus, ya. Pada hari-hari tertentu kemudian posisi toko itu dirubah supaya orang datang ada pemandangan baru sehingga menarik. Toko ini kok berkembang, nah kan begitu. Ini direkomendasi talabul khairi fid dunya bi asbabid dunyawiyah. Kalau orang ingin kadar kolesterolnya turun, ya itu tadi. Ya, kalau sudah di atas ambang itu ya minum obat, kalau belum ya staminanya dijaga, olahraga sama apa? Menghindari. Ya, nanti tanya Pak Dokter, jangan tanya saya itu ya. Itu begitu ya. Tapi kalau thalabul khairi fi dunya, memperoleh mencari kebaikan di dunia, itu dengan sebab-sebab hukum dunia tadi, kal bai'i, seperti orang itu jual beli, bai'i wa syira' wa zira'a, pertanian, fahadhihi la syai'a fihi wal asl la naj'al fis ibadah nasiban minad dunya. Hukum asalnya jelas tidak boleh, jangan menjadikan orang mencari apa, menjadikan ibadah itu untuk mencari apa, dunia. Jadi harus pure, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi sudah saya sebutkan, ada enggak orang tidak pernah sholat sama sekali tapi dunianya, tokonya laris? Ada. Orang kafir itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah dengan orang Islam dalam kaitannya untuk meraih kesuksesan dunia. Jadi dengan bahasa lain, Allah itu tidak bilang gini, wong kamu nggak sholat kau minta rezekiku, itu enggak. Itu diberi yang sama. Nah saya minta tolong dengan bisa baca di surat Hud ayat 15. Ya. Surat apa tadi? Hud ayat 15. Inilah yang dimajukan sebagai dalil bahwa tidak ada perbedaan antara siapa saja yang menginginkan dunia. Maka dalam hal menginginkan dunia itu janganlah dicampur dengan ibadah. Tapi tak selipkan sedikit, kalau orang kemudian meningkatkan ibadahnya sholat malam lalu berdoa, doanya itulah yang sebenarnya masyruh. Kalau orang kemudian meningkatkan puasa Senin Kemisnya lalu berdoa, nah doanya itu yang masyruh. Lalu dia meningkatkan kualitas amal solehnya dengan puasa, meningkatkan kualitas amal solehnya dengan sholat duha, dan seterusnya dan seterusnya. Apa penjelasan yang ada di dalam surat Hud 15 dan 16? Monggo. Barang siapa menghadapi kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang tidak akan dirugikan. Walaupun orang bandel sekalipun, naudzubillah min dzalik ya. Tapi oleh Allah tidak dirugikan. Paling gampang gini Pak, orang merebus air sampai mendidih, ini urusan dunia apa akhirat? Dunia. Air dimasukkan di pressure menjadi beku, itu oleh Allah ditetapkan hukumnya untuk kepentingan manusia, bukan untuk yang lain-lain. Karena binatang tidak butuh air beku, begitu ya. Juga tidak butuh air apa? Panas mendidih. Yang butuh kadang-kala panas mendidih dan membeku adalah siapa? Manusia. Nah, sebagai contoh, kalau ada orang kafir memasak air dipanasi, pakai apa saja pemanasnya, bisa mendidih nggak? Bisa. Tapi orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli silaturahim, kayak kita semuanya, itu kemudian merebus air dengan panas tertentu sampai mendidih nggak? Sama. Itu loh, paling gampang itu memahaminya di situ. Jadi baik orang kafir maupun orang Islam kalau menginginkan air itu mendidih ada prosesnya.
Apa kemudian Allah menciptakan dan menjadikan kalau orang ahli sholat, ahli puasa, ahli tahlil ini hitungan detik sudah mendidih? Apa begitu? Enggak, sama. Itu maknanya mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami beri mereka itu kenikmatan di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, tapi mereka tidak akan diapakan? Dirugikan. Sama-sama makhluknya Allah, sama-sama diberi sama Allah. Nah, yang orang Islam tidak boleh boncengi tadi ibadah bermotivasi untuk dunia. Tapi kalau orang semata-mata dari tidak beribadah lalu orientasi untuk mencari dunia, ayat berikutnya itu monggo. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang yang besok di akhirat tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Tapi dunianya sama-sama diberi. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Tapi akhirat, kenikmatan akhirat diberikan hanya kepada orang yang apa? Yang mukmin saja. Ya, lanjut Mas, semoga. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Wa khabith wa habita ma sana'u fiha, lalu sia-sialah, batalah mereka yang lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Monggo. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Kemarin bulan yang lalu saya sudah menyebutkan kepanjenengan. Orang itu saking niatnya ibadah itu dipakai untuk mencari dunia. Sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab yang bahasanya bagus. Ya. Apa bahasanya? Laisa minal khatar ayyakuna as-safinatu fil ma'i walakinnal khatar ayyakunal ma'u bis safinati. Masih ingat Pak terjemahnya? Saya ulangi. Ini gampang sebenarnya. Artinya memberi pemaknaan itu menjadi gampang. Cuma menghafalkan bahasa Arabnya barangkali yang agak susah. Saya ulangi. Walaisa minal khatar ayyakuna as-safinatu fil ma'i. Tidak merupakan bahaya jika ada perahu di atas. Masih ingat? Saya ulangi. Tidak merupakan bahaya jika ada perahu di atas air. Walakinnal khatar ayyakunal ma'u fis safinati. Tapi yang merupakan bahaya itu jika air di dalam perahu. Kalau air di dalam perahu dan lalu penuh, yang terjadi apa Pak? Tenggelam. Tapi kalau perahu di atas air, lazim nggak? Biasa kan? Loh, ada terusnya ini Pak. Apa itu di dalam ibarat puisi kan ini masih, atau mungkin apa namanya, jadi Surabaya itu parian itu, tapi ini bukan parian, betul ini kata-katanya bagus. Berikutnya saya ulangi dari awal. Laisa minal khatar ayyakuna safinatu fil ma'i. Tidak merupakan bahaya jika ada perahu di atas air. Walakinnal khatar ayyakuna al-ma'u fis safinati. Tetapi yang berbahaya itu jika ada air di dalam perahu. Di tempat lain itu ada yang tanya gitu, Ustaz, itu apa sama dengan ikan di dalam kolam itu? Lain. Kalau ikan di dalam kolam itu kan caranya melihat ikan di dalam kolam, caranya gimana? Tenangkan dulu airnya sebening. Ini ngono apa sampean? Ada terusnya Pak. Wujudul mu'min fid dunya ghairu muskilah, laisat muskilatan. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Karena dunia isinya manusia, termasuk di dalamnya orang Islam. Nah, ini yang kaitannya dengan iradatul insan tadi, kehendaknya manusia ibadah untuk mencari dunia. Walakinnal muskila an takuna dunya fi qalbil mu'min. Yang menjadi muskilah dan bahaya itu jika dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Tidaklah merupakan bahaya kalau ada perahu di atas air.
Tapi yang bahaya jika air di dalam perahu. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi sesuatu yang aneh itu jika dunia itu berada di dalam hatinya umat Islam. Mengapa kok dunia itu berada di hatinya umat Islam? Sampai ibadah pun diniatkan untuk mencari dunia. Itu Pak maksudnya. Ibadah pun diniatkan untuk mencari dunia. Wah, kalau begitu saya dan kita semuanya itu memang ditantang Allah untuk mukhlis, betul. Istilahnya enggak tolak-tolak, ibadah saja terserah. Ya. Nah, begitu. Saya mau dunianya baik, mau tidak ini, tapi orang boleh berdoa. Sehingga yang efek dalam kepentingan dunia itu bukan sholatnya, tetapi apanya? Doanya. Nah, itu loh yang penting itu di situ, ya. Kalau sudah dunia itu berada di tangannya, di dalam hatinya umat Islam, ya itu yang paling ngetop ibadah itu diniatkan untuk mencari dunia. Nah itu loh seringkali sudah disebutkan itu banyak orang jatuh tidak terhormat gara-gara materi. Betul Pak ya? Iya, jangan emosi, biasa aja. Iya, betul Pak. Ada orang jatuh tidak terhormat gara-gara materi. Ya, siapa seperti bapak kita itu loh. Loh, jangan salah paham bapak kita Pak. Tak tunjukkan ayatnya jenengan. Bapak kita itu jatuh tidak terhormat gara-gara apa? Materi atau benda. Ya. Iya. Coba jenengan carikan ayat yang menyebutkan Nabi Adam itu disuruh wakulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu situma. Itu sudah ketemu surat Al-Baqarah itu Pak ya. Surat Al-Baqarah ayat 35. Ya, itu loh, kalau orang tidak hati-hati begini. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Baik, saya tanya, berarti bapak kita itu difasilitasi nggak oleh Allah? Apa tadi berupa apa tadi fasilitasnya Pak? Disuruh makan. Kalau menurut perkiraan kita dalam bahasa kita sehari-hari, dimakan 7 keturunan habis nggak? Walaupun kita itu tidak tahu keadaannya di surga, tapi iman kita kan mengatakan begitu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makanlah apa yang ada di surga sekehendakmu. Tidak usah kemana-mana. Ada larangannya nggak Mas? Monggo. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Wes, saya tanya dengan yang bahasa Arabnya disebut pohon itu bahasa Arabnya apa? Syajarah. Syajarah itu ada alif lamnya apa tidak? Gini, mohon maaf kalau yang tidak akrab dengan bahasa Arab. Masjidun, ada alnya nggak depannya? Nggak ada toh? Tapi kalau al masjidu ada alnya? Ada. Kita misalkan kitabun ada alif lamnya? Enggak. Al kitabu ada? Apa bedanya? Kata jenengan tadi. Kalau ada alnya itu tertentu. Bahasa Arabnya apa? Ma'rifat. Itu kalau adik-adik kita yang pernah belajar bahasa Arab itu paham Pak. Jadi kalau saya di depan itu mengatakan al-masjidu, maksud saya Masjid Ihsan ini. Tapi kalau saya mengatakan masjidun, ya terserah kemana saja. Jadi bahasa Arab itu dibedakan antara orang fokus tertentu dengan tidak. Ma'rifat dan satunya apa? Nakiro. Mohon maaf itu istilah saja. Mudah-mudahan besok anak cucu kita dimudahkan oleh Allah belajar bahasa Arab Pak ya. Ya, karena orang tuanya sudah kadung tidak seberapa akrab. Betul Pak ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya, tapi saya sendiri mau mendidik anak saya dengan keras agak susah sudah sarjana enggak bisa.
Saya kadang-kadang guyon ini bukunya bapak ini ya apa nih bapak kono bahasa Arab ini. Gampang mak, gampang tuh di mana wong. Anak ustaz. Masya Allah, itu apa Pak yang saya masukkan antara makrifat dan nakiro ini dari aspek bahasa. Jadi maksudnya bapaknya panjenengan Nabi Adam sama Hawa itu suruh menikmati apa saja. Berarti yang dilarang cuma tertentu, satu tok. Di ayat yang lain pohon asyajarah, pohon yang tidak boleh dekati, tidak boleh dimakan itu namanya pohon apa? Khuldi. Khuldi itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Abadi, langgeng, kekal. Yang memberi nama ini pohon keabadian itu siapa? Iblis. Dasar iblis memberitahu kepada Adam dengan berita yang bohong. Itu sama dengan bapak dengan itu dibisiki. Adam, ini syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau ente makan pohon ini, itu ente semakin abadi. Dasar iblis memberi keterangan yang benar apa memplesetkan? Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, sama dengan koruptor. Itu dibisiki oleh setan. Ente kalau bisa motong satu orang sekian ribu, sekian juta orang, sekian ribu orang, sekian bulan dapat sekian miliar. Berarti maksud saya? Berarti ente tambah bergengsi. Kata siapa? Iblis. Cuma salahnya iblis nggak ada kalimat berikutnya. Tapi hati-hati kewenangan KPK. Nggak bilang gitu ya. Coba iblis bilang gitu orang berhati-hati Pak. Oh iya ya kan begitu nanti. Memang nikmat orang dapat sekian miliar, sekian ratus juta, sekian ini, sekian nikmat duniawi zahirnya. Itu berarti sama dengan bapak kita itu tadi. Sudah diwanti-wanti sama Allah suruh makan semuanya kecuali ini satu poin saja, tapi ternyata melanggar. Kepleset, jatuh nggak? Tidak terhormat. Bapak kita tadi loh. Iya. Nyekukur itu kan ayam Pak. Ini Nabi Adam Pak. Maksud saya siapa saja, agamanya apa saja, kalau dia masih sadar anak cucunya Adam, berarti ada potensi kemungkinan jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda. Betul Pak ya? Itu loh. Makanya orang Islam harus hati-hati. Tapi boleh menguasai harta benda itu, ya. Saya pernah ditanya murid saya begini, Pak Haji, orang Islam itu tidak boleh kaya sekaya-kayanya, tak? Loh, kenapa kamu otak gitu? Nah itu suruh infak, sedekah, zakat, potong 2,5%, sedekah, kurban, haji, umroh semuanya pakai duit. Berarti maknanya tidak boleh kaya. Oh keliru, logikamu yang salah, tidak begitu. Orang Islam itu ada mengeluarkan duit 2,5%, ya tentu ada persyaratan karena itu zakat, infak, sedekah, haji, umroh, kurban semuanya pakai duit. Dikandung maksud itu dua. Satu, supaya orang Islam itu rajin cari duit. Betul Pak ya? Kalau tidak rajin cari duit, tidak menggenggam duit, bisa nggak infak, sedekah, zakat? Tidak bisa. Berarti umat Islam menguasai sektor-sektor ekonomi sebanyak-banyaknya, boleh apa tidak? Boleh. Itu loh. Ya, yang kedua, umat Islam itu kalau sudah dapat duit digunakan secara apa? Produktif. Bukan apa? Konsumtif. Nah, karena murid saya di kelas, saya beritahu gini lah, kamu punya duit 100 gitu mercon ya. Iya. Ya. Ya nggak bisa Mas. Kalau kamu punya 50 juta itu kan dikembangkan, usaha ini, usaha itu, modal ini, modal itu. Ya, kecil-kecilan dulu. Siapa tahu nanti Allah menjadikan usahamu itu besar. Nah, begitu, ya. Kemudian para jamaah sekalian, sebelum saya balik ke kitab, ada pesan dari seorang profesor Indonesia dan itu betul. Ya. Dengan kita ini nanti ya, bentar Pak. Orangnya sudah wafat. Saya tidak usah saya sebut namanya, tapi dulu ketika masih hidup orang ini disebut sebagai cendekiawan. Ya, ada yang tahu gitu ya.
Apa kata Nurholis Majid? Oh, tadi saya iya, itu rimnya ngeblong tadi. Saya baca dalam bukunya Islam kehidupan spiritual masyarakat modern. Saya senang pikiran-pikirannya. Ya bahasanya profesor beda sama ustadz-ustadz lah ya. Kehidupan spiritual masyarakat modern halaman 243. Beliau mengatakan begini: kesyirikan terhadap berhala, syirik terhadap benda-benda langit atau benda-benda mati lainnya, atau syirik terhadap makhluk halus pada tingkat tertentu tidak lagi banyak menyita perhatian kita. Jadi kalau orang syirik kepada Allah dengan benda, dengan barang, benda-benda mati, benda-benda langit dan sebagainya, itu kata Nurholis tidak banyak menyita perhatian, biasa. Ya. Karena apa? Karena wujudnya dan pengaruhnya jelas, sehingga ya menghadapinya dan menghindarinya menjadi gampang, mudah untuk menghadapinya. Kalau orang sudah tidak percaya terhadap benda dan barang yang disyirikkan dengan Allah, solusinya gimana Pak? Benda barangnya diapakan? Dibuang. Orangnya bisa tobat nggak? Bisa. Jadi solusi terhadap orang yang naudzubillah syirik kepada Allah, tapi syiriknya dengan benda dan barang model-model begitu gampang. Ya, bendanya dibuang lalu orangnya tobat. Lalu kata keterangan berikutnya, ibarat musuh sebelum bertanding kita sudah memprediksi, menakar dan menimbang kapasitas dan ketangguhannya. Jadi ibarat musuh gampang gitu loh. Itu rendah, gampang dibuang aja. Nah, berikutnya ini yang penting, yang ada hubungannya dengan judul. Yang paling berat dan paling sulit adalah menghadapi kesyirikan yang dimanifestasikan dalam bentuk tanda petik kecintaannya terhadap harta benda. Saya ulangi, yang paling berat dan paling sulit adalah menghadapi kesyirikan yang diwujudkan, dimanifestasikan dalam bentuk tanda petik kecintaan manusia terhadap apa? Harta benda. Mengapa begitu? Karena semua manusia punya rasa cinta terhadap harta benda. Itu loh. Nggak ada orang nggak senang harta benda. Tapi kalau mencintai duniawi, harta benda itu lebih daripada cintanya kepada Allah. Seperti kisahnya bapak kita itu tadi, jatuh dengan tidak terhormat, nyekukur tadi Pak ya. Tuh. Nah itu begitu ya. Ya, jadi ini yang paling berat, syirik kepada Allah, tapi syirik dalam bercinta tadi dimanifestasikan, diwujudkan dalam kecintaannya kepada harta benda. Dia merasa lebih gengsi kalau bisa menguasai itu. Sampai ibadah pun, tadi saya katakan itu nama itunya untuk mencari kenikmatan dunia. Dalam tauhid tidak diperkenankan. Nah dalam kitab itu Pak, jenengan diberi hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Nabi dawuh, ada banyak yang diprediksi oleh Nabi, ada Abdul Dinar, ada Abdul Dirham, ada Abdul Khamisah, ada Abdul Khamilah ya. Ada 4, Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Khamisah, Abdul Khamilah. Apa itu Mas? Monggo. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah itu, khamisah khamilah itu adalah pakaian yang bernilai tinggi, mahal. Di bawahnya itu ada keterangannya itu. Ya. Saya tanya, Pak, bajunya panjenengan baju saya, ada enggak yang harga 150, 100, 200 ribu? Bapak-bapak itu loh. Ada. Boleh ditingkatkan. Ada yang harga sampai 1 juta Pak? Ada yang sampai 3 juta Pak? Coba jenengan ya, mau tak suruh tanya selebritis, apa yang tak konek? Ada enggak orang beli pakaian sampai 50 juta? Nah, iya, ya sekedar tahu saja, jangan tidak mungkin beli pakaian sampai 50 juta itu.
Mendem. Tas yang branded berapa itu Pak? Ada sampai 100 juta Pak? Ada. Ya. Nah, itu bukan wilayah kita. Tapi Nabi sudah memprediksi kalau orang itu orientasinya itu nanti celaka, abdul dinar, abdul dirham. Cuma waktu itu pasaran belum dikuasai dolar. Kalau dikuasai dolar berarti hadisnya tambah abdul dinar, abdul dirham, abdul dolarot, abdul rupiah, hamba rupiah, hamba dolar, hamba dirham, hamba dinar, hamba pakaian yang mahal-mahal tadi. Lanjut Mas, monggo. In utiya radiya wa illam yuta sakhita, monggo. Jika diberi dia senang. Ya terus. Tetapi jika tidak diberi dia marah. Ya. Apa kata Rasulullah berikutnya? Celakalah ia dan tersungkur. Ya. Ta'isa wan takisha wan takisa. Wa ilasika falan takosa, monggo. Apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencakupinya. Lanjut. Berbahagia. Nah, sampai di situ. Andai kata kena duri semua jadi dicabutnya. Itu bisa orang jatuh dengan kemewahan-kemewahan dunia itu tadi, Pak. Namanya orang jatuh dengan tidak terhormat gara-gara kenikmatan dunia. Mohon maaf, bisa bangkit lagi, Pak. Yang sudah cacat itu misalkan. Kalau kita pakai etika masyarakat kita dan negara kita, orang yang sudah cacat kena tersangkut perkara kenikmatan dunia tadi, itu mestinya sudah tidak boleh mencalonkan lagi. Mestinya kan begitu Pak ya? Mohon maaf ini bukan politik praktis ya, tapi di dalam Islam itu begitu. Maka kata Rasulullah sampai didoakan walam yu'ta in utiya radiya wa illam yu'ta sahita. Kalau diberi dia senang, kalau enggak maka dia marah. Ta'isa wan takasa, tersungkur. Wa idza syika falam takosa. Kalau kena duri ibaratnya sudah enggak bisa dicabut. Sudah jatuh, tersungkur, tidak bisa bangun lagi. Dan sudah begitu pakai rompi orangnya ya jangan mencalonkan lagi kan gitu. Ya. Nanti maksudnya lanjut kok yang cocok ya. Lanjut. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad dengan jantan. Tuba li'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Ini diibaratkan orang yang bergengsi dengan kemewahan dunia tadi Pak ya, sampai ibadah diniatkan untuk dunia. Dan kadangkala orang tidak perhatian bisa jatuh tidak terhormat. Bandingannya dengan orang yang berjuang. Kalau itu peperangan, orang memacu kudanya. Lanjut. Dengan kusut rambutnya. As'asal suhu dan berlumur debu. Mughbaratan qadamahu. Jadi karena dia tidak merawat dirinya sendiri, tampilannya kayak begitu, tapi dia berjuang. Itu masih mending orang begitu kata Nabi. Masih mulia orang demikian. Karena tidak pernah memasukkan sesuatu yang haram kepada dirinya, dalam dirinya. Ya, masih mending itu. Ingka nafil khirasati kana fil khirasati, monggo. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Wa ingka nafis saqati kana fis saqati, monggo. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Berarti orang ini orang yang menentukan apa orang yang ditentukan? Yang ditentukan. Ya, bukan ikut mengatur tapi dia yang diatur. Tapi saking lurusnya kata Nabi, sampai dia itu kusut, berdebu kakinya dan sebagainya. Kalau dia ditugaskan di baris depan juga tetap di situ, di belakang juga begitu. Ya, wa in kana bisaqati kana bisaqati wa idza sta'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Monggo. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Ini orang kelas atas apa kelas bawah Pak? Kelas bawah. Apa mungkin orang yang kelas bawah kita dipandang orang itu dengan sebelah mata? Hakikatnya orang itu lebih mulia daripada orang yang di kelas atas tadi Pak? Di mata Allah? Jawabannya bisa. Sampai di penulis kitab Tauhid ini memasukkan hadis ini dalam kaitannya ibadah itu jangan untuk mencari dunia,
Boleh jadi orang yang kamu pandang sebelah mata seperti begitu, orang itu lebih mulia daripada orang yang abdul dinar, abdul dirham tadi, abdul khomisah, abdul khomilah, abdul rupiah, abdul dolarat, ya, hamba dolar, hamba rupiah. Kalau di rupiah kan bisa sak masjid ini, tapi dolar bisa cuma separuh kan begitu. Rumahnya penuh isinya duit tok. Ada begitu Pak? Tunggu saja 1 pekan ini mungkin videonya itu ramai itu. Ada rumah isinya sak duit itu bendelan semuanya. 40 triliun tak berapa itu? 40 berapa? Guys, nanti saya mencari itu orangnya. Ya. Wa in syafa'a lam yusyafa' mulu. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantara. Ya, jadi ini orang kelas bawah. Tapi kita tidak begitu, ibadah kita lakukan dengan ikhlas, tidak ada motivasi dunia apapun, agar kita itu memperoleh betul-betul kebahagiaan di akhirat dan tidak bermasalah dalam kehidupan apa? Di dunia. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.